Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Apakah dalam keadaan baik saja? Ya, alhamdulillah jikalau anak semua baik-baik saja. Baik, sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas silahkan untuk memimpin doa. Oke, berdoa mulai. Selesai. Nah, sebelum itu Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya anak-anak. Oke. Lala, Putra, Ahmad, Riki, Ferdiansyah. Baik anak-anak, semuanya hadir ya pada pagi hari ini. Nah, sebelum pembelajaran, ada untuk menambah semangat lagi dalam pembelajaran nanti, ada baiknya kita menyanyikan lagu daerah, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Oke, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, gimana anak-anak? Tentunya kan lebih semangat lagi kan dalam pembelajaran nanti. Oke. Baik anak-anak, di sini Bapak akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, tujuannya adalah untuk mengetahui keberagaman sosial, budaya, dan agama di Indonesia. Nah, baik, di sini Bapak mempunyai teks bacaan tentang materi keberagaman sosial, budaya, dan agama Indonesia. Dan ini akan saya bagikan satu persatu ya. Nah, sembari anak-anak membaca, Bapak akan menerangkan sedikit materi tentang keberagaman sosial dan budaya di Indonesia. Keragaman merupakan suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Perbedaan seperti itu ada pada suatu suku, bangsa, agama, ras, serta budaya. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Pemerintah harus bisa mendorong keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia yang lebih baik tentunya. Nah, anak-anak, di sini ada beberapa faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, keadaan geografis. Yang kedua, pengaruh kebudayaan asing. Adanya kontak dan komunikasi dengan para pedagang asing yang memiliki corak budaya dan agama yang berbeda menyebabkan terjadinya proses akulturasi unsur kebudayaan dan agama. Oke, yang ketiga, kondisi iklim dan kondisi alam yang berbeda. Kondisi iklim seperti perbedaan musim hujan dan kemarau antar daerah, serta perbedaan kondisi alam seperti pantai, pegunungan mengakibatkan perbedaan pada masyarakat. Oke. Selanjutnya ada keanekaragaman agama di Indonesia. Tentunya anak-anak sudah pada tahu kan agama yang ada di Indonesia ini? Ya, benar sekali. Ada 6 agama besar yang paling banyak dianut di Indonesia, yaitu yang pertama agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oke. Selanjutnya perbedaan suku bangsa satu dengan satu bangsa lain di suatu daerah dapat terlihat dari ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu tipe fisik seperti warna kulit, rambut, dan lain-lain. Bahasa, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa. Selanjutnya ada istiadat, misalnya pakaian adat, upacara perkawinan, dan upacara kematian. Oke, selanjutnya ada kesenian daerah, misalnya tarian daerah masing-masing, dan ada juga rumah adat misalnya.
Oke. Baik, di sini Bapak mempunyai PowerPoint dan akan Bapak tayangkan kepada anak-anak semua. Nah, jikalau di tayangan PowerPoint ada hal-hal penting, silakan untuk ditulis dan dicatat ya. Oke, Bapak akan menayangkan PowerPoint, silakan kalian pahami secara seksama ya anak-anak. Baik anak-anak semua, coba perhatikan dengan seksama tayangan PowerPoint ini. Sembari Bapak akan menjelaskan dan melanjutkan keberagaman budaya yang ada di Indonesia, suku dan budaya. Suku bangsa yang ada di Indonesia, di antara yang pertama ada suku bangsa Jawa. Suku Jawa terbesar di seluruh wilayah Indonesia. Namun aslinya mereka menempati wilayah Jawa Tengah, DIY Yogyakarta, dan Jawa Timur. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Jawa. Masyarakatnya hidup bertani, keterampilan khas yang mereka miliki yaitu membatik, menganyam, dan memahat. Masyarakat Jawa memiliki budi bahasa yang halus dan mereka pekerja keras dan hormat pada tradisi leluhur. Yang kedua ada suku bangsa Sunda. Suku Sunda kita temukan di Jawa Barat dan sekitarnya. Mereka menggunakan bahasa Sunda. Bahasa Sunda hampir sama dengan bahasa Jawa. Suku Sunda juga memiliki karya sastra yang terkenal, di antaranya adalah cerita pantun dan cerita tentang kepahlawanan di Sunda. Masyarakat Sunda umumnya bekerja sebagai petani. Selain itu juga berkebun, hasil perkebunan yang banyak dihasilkan yaitu teh dan sayur mayur. Yang ketiga, suku bangsa Batak. Suku bangsa ini menempati wilayah Sumatera Utara. Bangsa Batak terdiri atas berbagai kelompok, di antaranya Batak Karo, Mandaling, Toba, Angkola, dan Simalungun. Masyarakat Batak biasanya hidup bertani dan beternak. Selanjutnya ada suku bangsa Dayak. Suku bangsa Dayak menempati wilayah Kalimantan Tengah. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Dayak dan bahasa Melayu. Masyarakat Dayak hidup bertani, berburu ke hutan, dan menangkap ikan. Baik, anak-anak, di sini ada beberapa gambar pakaian adat Sumatera Utara dan pakaian adat Kalimantan Selatan. Yang di samping kiri yang berwarna ungu adalah pakaian adat dari Sumatera Utara, dan yang sebelah kanan berwarna kuning adalah pakaian adat Kalimantan Selatan. Selanjutnya ada pakaian adat Jawa Tengah dan pakaian adat Sumatera Barat. Yang samping kiri adalah pakaian Jawa Tengah, yang samping kanan yang berwarna merah adalah Sumatera Barat. Baik anak-anak, selanjutnya ada nama-nama rumah adat di Indonesia. Di antaranya suku Asmat, Honai, suku Batak, nama rumah adatnya Jabu Persantian, suku Dayak, nama rumah adatnya Lamin, suku Jawa, nama rumah adatnya Joglo, suku Minangkabau, Gadang, suku Toraja, Tongkonan. Nah, di sini ada beberapa gambar rumah adat dari Minangkabau dan rumah adat dari Dayak. Yang ujungnya lancip, atapnya lancip itu adalah rumah dari Minangkabau, dan di kanannya ada rumah adat dari Dayak. Selanjutnya ada beberapa tarian daerah di Indonesia. Yang pertama dari Aceh, tarian daerahnya Seudati. Dari Betawi, tarian daerahnya Yapong.
Dari Bali, tarian daerahnya pendet. Dari Jawa, tarian daerahnya gambyong. Dari Minahasa, tarian daerahnya maengket. Nah, di sini ada beberapa gambar tarian asal dari Bali dan tarian asal dari Aceh. Nah, samping kiri adalah tarian asal dari Bali, dan samping kanan ada orang banyak ini adalah tarian asal dari Aceh. Selanjutnya ada beberapa nama lagu daerah di Indonesia. Yang dari Aceh, nama lagu daerahnya Bunggong Jumpa. Dari Betawi, nama lagu daerahnya Jili Jali. Dari Bali, lagu daerahnya Jangger. Dari Melayu, lagu daerahnya Soleram. Dari Minangkabau, lagu daerahnya Dayung Palinggam. Nah, di sampingnya ada beberapa nama alat musik tradisional. Dari Jawa, nama alat musiknya bonang. Dari Bali, cengceng. Dari Jambi, nama alat musiknya gambus. Dari Sulawesi, nama alat musiknya kolintang. Dari Maluku, alat musiknya sasando. Dari Papua, nama alat musiknya adalah tifa. Setelah Bapak memaparkan tayangan PowerPoint tadi, apakah sudah dimengerti materi tentang keragaman budaya di Indonesia ini? Ya. Apakah ada yang belum dipahami mungkin? Oh, tidak. Baik. Jadi bisa kita lihat keragaman budaya di Indonesia itu sangat beragam sekali ya. Seperti contohnya tadi ada suku bangsa Jawa, keterampilan khas yang mereka miliki yaitu membatik, menganyam, dan memahat. Serta masyarakat Jawa memiliki budi bahasa yang halus. Mereka pekerja keras dan hormat kepada tradisi leluhur. Serta masyarakat hidupnya bertani. Nah, selanjutnya itu ada tadi suku bangsa Dayak. Suku bangsa Dayak hidup bertani, berburu ke hutan, dan menangkap ikan. Nah, tentunya di setiap suku bangsa pasti ada perbedaan masing-masing ya anak-anak. Oke. Baiklah, di sini Bapak akan membagikan kalian kelompok diskusi yang beranggotakan 5 kelompok saja ya, yang untuk membahas tentang keragaman budaya di Indonesia ini. Baik, Bapak akan memberi kalian waktu selama 10 menit saja untuk berdiskusinya ya. Oke, silakan berdiskusinya. Baik, apakah sudah selesai kalian berdiskusinya? Nah, hasil diskusi tersebut kalian kumpulkan ke depan sebagai penilaian kelompok kalian masing-masing ya. Nah, jadi hari ini tadi kita telah belajar tentang apa aja yo? Ya, mempelajari tentang suku bangsa. Ada suku bangsa Jawa, suku bangsa Dayak, Batak, dan Sunda. Selanjutnya tadi ada mengenal tentang baju pakaian adat di daerah masing-masing, serta ada lagu-lagu daerah, nama rumah adat di Indonesia. Nah, di sini Bapak ingin bertanya, nama rumah adat suku Asmat apa ya? Ada yang tahu? Iya, Honai. Suku Dayak, nama rumah adatnya? Iya, benar sekali, Lamin. Oke. Tarian daerahnya yang dari Bali, ada yang tahu nggak apa namanya? Iya, pendet. Nah, baik anak-anak, apakah sudah cukup jelas penjelasan materi pada pagi hari ini? Iya, tidak ada yang ditanyakan kan ya? Oke, selanjutnya Bapak akan memberikan kalian soal evaluasi ini sebagai
penilaian keterampilan pribadi kalian masing-masing. Nanti Bapak akan mengasih kalian waktu selama 10 menit saja ya untuk mengerjakannya. Oke, Bapak akan membagikan soalnya. Ya, baik, apakah sudah selesai mengerjakannya? Silakan dikumpulkan ke depan. Baik. Oke, pembelajaran pada pagi hari ini tidak terasa sudah selesai. Ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa untuk kita segera pulang. Baik, berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.